Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya dari Prodi Teknik Industri C223 Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana definisi, sejarah, dan filsafat teknik industri. Lalu bagaimana definisi teknik industri itu sendiri? Yuk sama-sama kita simak dan kita belajar bersama. Nah, secara definisi, teknik industri ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistem yang terdiri dari manusia, material, peralatan, informasi, dan energi dalam suatu kesatuan industri yang merancang, diperbaiki, dipasangkan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika, fisika, dan ilmu sosial untuk mencapai tujuan menciptakan sistem yang bernilai. Nah, teknik industri dan manajemen industri adalah dua bidang yang saling berkaitan tetapi memiliki fokus yang berbeda dalam konteks industri. Meskipun terkait erat, teknik industri ini lebih fokus pada aspek teknis dan teknologi dalam pengelolaan operasional, sedangkan manajemen itu sendiri lebih menitik beratkan pada pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan tim dan sumber daya. Nah, teknik industri ini berfokus pada merancang, mengembangkan, dan meningkatkan sistem yang proses yang ada dalam industri. Teknik industri berurusan dengan optimalisasi efisiensi operasional, manajemen rantai pasokan, perencanaan produksi, analisis data untuk pengambilan keputusan, dan desain sistem kerja yang efektif. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, kemudian kualitas dan efisiensi dalam produk dan operasional industri. Nah, lalu bagaimana dengan manajemen industri? Manajemen industri ini lebih fokus pada aspek manajemen dan kepemimpinan dalam industri. Manajemen industri ini melibatkan perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, kemudian pengawasan operasional, pengendalian kualitas, pengelolaan risiko, dan aspek-aspek lain dari administrasi bisnis dalam konteks industri. Lalu tujuannya bagaimana? Yaitu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif, tujuan bisnis tercapai, dan operasional berjalan dengan lancar. Nah, sekarang bagaimana sih sejarah dan juga asal-muasal teknik industri itu? Nah, sejarah teknik industri ini sendiri ini adalah cerita evolusi dan berkembang disiplin ilmu yang berfokus pada perancangan, perbaikan, dan manajemen sistem produksi dan proses industri. Ini adalah cabang ilmu teknik yang berusaha meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam berbagai industri. Nah, berikut ini adalah sejarah singkat dari perkembangan teknik industri. Yang pertama yaitu zaman praindustri. Sebelum revolusi industri, pekerjaan dan produksi dilakukan secara manual oleh pengrajin individual atau dalam keluarga. Nah, manajemen produksi umumnya tidak terstruktur dan didasarkan pada pengalaman dan tradisi. Nah, kemudian yang kedua itu revolusi industri pertama ya, akhir abad ke-18 yang ditandai dengan pengenalan mesin uap, mesin cetak, dan teknologi mekanis lainnya mengubah proses produksi secara drastis ya. Kemudian prinsip-prinsip manajemen mulai berkembang dengan konsep-konsep seperti spesialisasi kerja, kemudian perencanaan produksi, dan pengawasan kualitas. Nah, kemudian
ketiga yaitu revolusi industri kedua yang terjadi pada abad ke-19, yang dimana perkembangan lebih lanjut dalam teknologi seperti produksi massal dan mesin listrik memungkinkan produksi besar-besaran. Kemudian prinsip-prinsip manajemen terus berkembang dengan penekanan pada manajemen ilmiah dan efisiensi. Kemudian ini pada abad ke-20, yang dimana pada Perang Dunia I dan II mempercepat perkembangan teknik industri dengan fokus pada manufaktur senjata dan logistik perang. Kemudian pemahaman tentang ergonomi, produksi otomatis, analisis statistik, dan pengendalian kualitas semakin meningkat. Nah, kemudian ini yang terakhir yaitu era kontemporer atau industri 4.0 dan society 5.0, yang dimana perkembangan teknologi komputer dan otomasi mengubah wajah industri. Kemudian teknik industri ini berkembang menjadi cabang ilmu yang kompleks, mencakup manajemen operasi, rekayasa produksi, manajemen rantai pasokan, analisis data, dan manajemen proyek. Kemudian fokusnya itu pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial juga semakin mendalam. Nah, seiring berjalannya waktu, teknik industri terus berkembang untuk memenuhi tuntutan perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi dalam industri. Ini telah menjadi inti dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi dan proses bisnis, serta memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem dan inovasi produk baru. Ada banyak tokoh berpengaruh dalam sejarah teknik industri yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dan pemahaman dalam bidang ini. Nah, berikut ini adalah beberapa tokoh yang terkemuka dalam sejarah teknik industri. Yang pertama yaitu Frederick Winslow Taylor yang pada tahun 1856 sampai 1915. Ini dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Taylor mengembangkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah untuk meningkatkan efisiensi produk. Karyanya dalam bidang manajemen operasi dan studi waktu gerakan sangat berpengaruh dalam mengembangkan teknik industri modern. Kemudian yang kedua yaitu Henry Ford pada tahun 1863 sampai 1947. Beliau ini merupakan pendiri Ford Motor Company dan pencipta sistem produksi berbasis aliran atau assembly line. Modenya dalam produksi massal menjadi dasar bagi revolusi industri dan efisiensi dalam produksi otomotif. Kemudian yang ketiga yaitu Frank B. Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924 dan Lillian Moller Gilbert pada tahun 1878 sampai 1972. Pasangan ini dikenal sebagai ahli dalam studi gerakan dan manajemen waktu. Mereka melakukan penelitian terhadap gerakan kerja manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di lingkungan industri. Nah, kemudian yang keempat ini ada Elton Mayo pada tahun 1880 sampai 1949. Merupakan seorang psikolog sosial yang memimpin eksperimen di pabrik House-Straw di Chicago. Beliau penelitiannya menyoroti pentingnya faktor manusia seperti motivasi dan sosial dalam lingkungan kerja dan membentuk bidang manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kelima yaitu W. Edward Deming pada tahun
1900 sampai 1993. Deming adalah seorang ahli statistik Amerika yang memainkan peran kunci dalam rekonstruksi industri Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Pendekatannya terhadap manajemen, kualitas, dan perbaikan berkelanjutan dikenal sebagai filosofi Deming. Nah, yang keenam yaitu Joseph M. Juran pada tahun 1904 sampai 2008. Beliau merupakan seorang ahli manajemen kualitas yang bekerja bersama Deming dalam mempopulerkan konsep manajemen kualitas total. Dia membantu mengembangkan konsep Pareto Analysis dan trilogi Juran. Nah, yang ketujuh ini ada Taichi Ohno pada tahun 1912 sampai 1990, yang merupakan seorang insinyur Jepang yang mengembangkan sistem produksi Lean di Toyota yang kemudian dikenal sebagai Toyota Production System. Pendekatannya meminimalkan limbah dan mengoptimalkan efisiensi produksi. Nah, yang kedelapan ini ada Peter Drucker pada tahun 1909 sampai 2005, yang dimana seorang pakar manajemen dan penulis yang berkontribusi dalam pemahaman manajemen yang berusaha dalam organisasi dan perusahaan. Karyanya mempengaruhi manajemen strategis dan organisasi bisnis. Kemudian yang kesembilan yaitu John Krafcik. Dia mempopulerkan istilah Lean Manufacturing dan berperan dalam mengembangkan konsep Lean Production di Toyota. Kemudian yang ke-10 yaitu Shigeo Shingo pada 1909 sampai 1990. Ahli perbaikan proses industri asal Jepang yang mengembangkan banyak teknik dan alat untuk meminimalkan masalah produksi. Nah, yang menarik ini yang 11 yaitu Matthias Arup, yang dimana dia memiliki riwayat pendidikan, karir, dan penghargaan yang diberikan kepada Profesor Matthias Arup disampaikan oleh Profesor Dedi Kurniadi, Dekan Fakultas Teknik Industri atau FTI. Almarhum merupakan seorang guru besar ITB yang telah berjasa mengenalkan dan mengembangkan keilmuan teknik industri di tanah air. Beliau menempuh pendidikan sarjana di teknik mesin pada tahun 1954, kemudian melanjutkan ke tingkat pascasarjana Master of Science di New York, Amerika Serikat pada 1957. Pada masa itu, pemerintah Indonesia bertekad mengambil alih semua aset dan pabrik milik pemerintah Belanda yang masih ada di Indonesia. Beliau kemudian menempuh pendidikan ke Amerika Serikat hingga akhirnya mendapatkan gelar PhD di Industrial Engineering di tahun 1965. Sekembalinya beliau ke Indonesia mulai tahun 1958 sampai 1959, beliau secara aktif menyebarluaskan ilmu dan cara pandang keteknikan industri yang telah dipelajarinya. Beliau memulai karir sebagai dosen ITB pada tanggal 1 Januari 1958. Pada mulanya, keilmuan teknik industri hanya diajarkan sebagai mata kuliah di teknik mesin ITB oleh beliau, sehingga pada tahun 1971 berdirilah secara resmi Departemen Teknik Industri di ITB, yang juga merupakan teknik industri pertama di Indonesia. Kemudian beliau diangkat sebagai guru besar ITB pada tanggal 1 April 1973.
Nah, lalu bagaimana sih filsafat teknik industri itu? Bisa kita pahami bahwa teknik industri ini dapat dipandang dari filsafatnya bahwa secara ontologi, kata ataupun asal kata ontologi ini sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ontos yang berarti ada atau realitas, dan logos yang berarti pengetahuan atau studi. Jadi secara harfiah, ontologi adalah studi tentang realitas. Ontologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan pertanyaan tentang realitas, eksistensi, dan sifat-sifat hakikat entitas. Nah, kemudian epistemologi, asal kata epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pengetahuan atau studi. Jadi epistemologi adalah studi tentang pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas asal-usul, sifat, metode, dan batas pengetahuan manusia. Kemudian yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios yang berarti layak atau berharga, dan logos yang berarti pengetahuan atau studi. Jadi aksiologi ini adalah studi tentang nilai. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai, etika, tujuan, dan prinsip yang membimbing tindakan manusia. Nah, dalam keilmuan teknik industri, ontologi akan berkaitan dengan pandangan tentang integrated system, apa yang dianggap nyata dalam konteks industri. Ini melibatkan pertanyaan tentang apa yang merupakan entitas atau objek dari integrated system ini, serta hubungan dan interaksi antara elemen-elemen tersebut. Epistemologi akan berkaitan dengan cara-cara kita mendapatkan pengetahuan tentang integrated system ini. Metode ilmiah juga digunakan, ataupun metode yang digunakan adalah sistem approach aksiologi. Ini melibatkan pertimbangan tentang nilai-nilai yang penting dalam pengembangan keilmuan teknik industri. Ini mencakup pilihan nilai-nilai yang membimbing pengambilan keputusan dalam industri. Aksiologi keilmuan teknik industri adalah continuous improvement. Jadi ketiga konsep filsafat ini, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, saling berkaitan dan membantu dalam membentuk landasan pemahaman dan pengembangan bidang keilmuan teknik industri. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.